izinkan saudara-saudara kita yang belum hadir, kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masirul muslimin jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita, iman tetap lekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita mengangkat derajat kita dan setiap langkah kita mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir, mungkin karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita manfaatkan waktunya untuk mengkaji yaitu hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman. Ada dikumpulkan di dalam sebuah kitab bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, yaitu sekitar ada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sedangkan yang akan kita bicarakan yaitu hadis yang ke-8. Kita mesti sudah mendengar tentang hadis akhir zaman. Di antaranya di sana berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, ya. Orang-orang yang dahulunya bukan apa-apa, bahkan merupakan orang-orang yang tidak kaya, saat ini membangun gedung yang tinggi itu berlomba-lomba. Itu di antaranya. Lalu kemudian yang populer juga, kalian itu seperti makanan yang diperebutkan orang banyak. Itu antara lain. Kemudian karena kenapa begitu kalian seperti buih di atas air? Karena apa? Karena kalian terjangkit penyakit yang disebut dengan al-wahan, hubud dunia wa karahiyatil maut, cinta dunia, takut mati. Lalu kemudian di dalam serangkaian hadis-hadis akhir zaman itu yang kita juga pernah dengar, yaitu akan datang sebuah masa di mana di situ banyak perempuan dan sedikit laki-laki. Ini berita buruk bagi ibu-ibu ya.
Jadi banyak perempuan dan sedikit laki-laki. Kemudian di dalam serangkaian hadis-hadis akhir zaman itu juga diantaranya disebutkan akan banyaknya korupsinya, mencuri harta masyarakat. Itu juga ditampilkan di dalam kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Lalu kemudian ilmu agama ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama ini akan semakin sedikit difahami oleh manusia. Tetapi bagaimana cara Allah mengangkatnya? Yaitu dengan mewafatkan para ulama yang memiliki atau dikaruniai ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian hadis ini juga yang mungkin sudah kita dengar, yaitu ketika sebuah zaman itu mempengaruhi kehidupan manusia sehingga orang yang beriman itu sulit untuk mempertahankan keimanannya. Kapan itu? Ya, nanti hadisnya akan kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lain. Lalu kemudian perintah untuk bersegera berbuat baik, beramal saleh. Yang ini juga sering kita dengar, badiru bil amal. Segera kalian untuk beramal saleh. Karena zaman itu akan timbul fitnah. Kehidupan ini seperti serpian-serpian malam yang gelap gulita, sehingga kalian ketika berjalan akan bisa juga tersungkur di situ, atau mungkin salah arahnya karena begitu gelapnya perjalanan kehidupan manusia yang dipenuhi dengan fitnah kehidupan, sehingga menjadikan seseorang itu di pagi hari beriman, di sore hari mereka sudah tidak beriman. Di sore hari mereka masih beriman, tetapi di pagi hari mereka sudah tidak lagi beriman. Mengapa? Karena mereka gadaikan imannya itu dengan kesenangan kehidupan dunia yang sedikit. Ini dibahas di dalam hadis-hadis akhir zaman. Kemudian sifat amanah, orang yang memiliki sifat amanah itu sedikit demi sedikit akan hilang. Yang ada adalah orang yang tidak amanah. Ketika diberikan amanah kepada dirinya, itu sedikit sekali mereka itu yang amanah. Ini diantaranya dari 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Kita bahas sekarang hadis yang ke-8, yaitu yang berkait dengan penyakit umat terdahulu. Kapan umat terdahulu? Yaitu sebelum di zaman Rasulullah SAW. Pada umat-umat terdahulu, penyakit ini sudah menjangkiti mereka, sehingga Rasulullah mengkhawatirkan penyakit umat-umat terdahulu itu akan juga menjangkiti umat kalian semua. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemarin prolognya sudah kita sampaikan menggunakan waktu yang sedikit itu sambil menunggu kehadiran Ustaz yang memberikan kajian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati dahul umat. Umatku, ini kekhawatiran Rasulullah, atau bahkan menjadi sebuah peringatan bagi umat-umat,
Rasulullah SAW, yaitu umat Islam yang sekarang ini ada, dan umat manusia yang lahir di zaman Rasulullah SAW. Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ini ditunjukkan, dikabarkan oleh Rasulullah. Karenanya hadis itu juga wahyu Allah. Karena Rasulullah bagaimana bisa mengerti bahwa umat-umat terdahulu itu terjangkiti penyakit yang seperti ini. Jadi Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian disampaikan yang berubah hadis Nabi SAW. Lalu kemudian ditanggapi oleh sahabat-sahabat yang waktu itu ada di hadapan Rasulullah SAW. Kata para sahabat, faqala ya Rasulullah wa mata dhahabul umam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mata dhahabul umam. Apa itu dhahabul umam? Penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Apa saja penyakit yang dulu pernah menimpa umat terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutnya satu persatu dari penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu sebagai pelajaran bagi kita, agar kita tidak sampai terjangkiti penyakit yang seperti itu. Yang pertama adalah al-asad. Rasulullah SAW menjawabnya, yang pertama adalah al-asad, yaitu kufur nikmat. Mereka hidupnya suka berfoya-foya, bersukaria, bersenang-senang, sehingga mereka menggunakan harta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal batal, yaitu orang yang kemudian terjangkiti sifat sombong, karena hidupnya itu kemudian penuh dengan kemewahan. Orang sombong itu bisa karena dia memiliki ilmu, itu bisa sombong. Melihat orang lain itu direndahkan aja, bodoh yang lain itu bodoh. Itu orang sombong bisa karena memiliki ilmu, bisa sombong. Siapa saya kalau tidak dihargai orang, lalu kemudian belum tahu dia belum tahu dia, dia merasa dirinya punya ilmu. Lalu kemudian juga karena harta juga bisa menjadikan orang itu sombong karena harta. Di dalam kehidupan yang kecil saja itu karena harta itu bisa menjadi sombong. Apa yang dikenakan di dalam dirinya kalau lebih baik dari yang lain itu bisa menimbulkan kesombongan. Tidak level begitu ya. Nah, itu karena dia memiliki lebih di situ, perhiasan yang banyak, pakaian yang serba wah, sehingga melihat orang lain itu level. Itu banyak terjadi juga di kalangan kita. Inilah yang disebut dengan awal batul, hidupnya itu bermewah-mewah. Sombong juga bisa timbul karena jabatan. Orang yang diberi jabatan tinggi itu kalau tidak siap bisa menjadi sombong, bisa menjadi sindrom jabatan.
yang tadinya tidak ada kesempatan marah, maka ketika diberikan jabatan, nah ini marahnya itu keluar sedikit-sedikit, marah sedikit-sedikit apa yang baru saja viral itu di berita di media sosial, baru diberi jabatan tak pecat yang itu. Ya bisa seperti itu karena jabatan. Orang itu bisa sombong, sopo siro, sopo esu, katanya begitu dulu begitu. Kemudian sombong itu juga bisa timbul karena keturunan. Bisa sombong karena keturunan. Sekarang sudah juga banyak ribut karena keturunan itu bisa menjadi seseorang itu sombong, yang merasa dirinya itu darah biru. Nah, darah biru itu dia ingin juga dihormati orang, menjadi sombong karena keturunan darah biru, padahal semuanya itu darahnya merah. Itu bisa timbul kesombongan. Kemudian yang ketiga, wattakasur, bermegah-megah. Mereka itu berlomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan untuk menghamba kepada Allah, tetapi untuk memenuhi hawa nafsunya, sehingga bisa hidup itu bermegah-megahan, membangun rumah yang megah, mobilnya yang megah, dan lain sebagainya. Itu gengsi ya, gengsi di dalam hidup. Ini bermegah-megahan. Kemudian yang keempat adalah watana justru di dunia, tipu menipu dalam melebutkan harta dunia ini. Itu karena dia tamak dengan kehidupan dunia, ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, maka dia tidak segan-segan menipu. Bahkan yang ditipu itu saudaranya sendiri, temannya sendiri, itu juga mentolong bujukinya. Itu menyakiti. Itu termasuk penyakit umat terdahulu. Kemudian yang kelima, wattabaghudhu, saling bermusuhan, saling marah. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Wattahasudu hatta yakuna al-baghyu, ini yang terakhir, yang keenam, yaitu timbul perasaan itu dengki, mendengki satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang namanya persaudaraan yang hakiki, persatuan umat yang penuh dengan kasih sayang itu tidak ada di situ. Yang ada adalah satu dengan yang lain saling mendengki, dan akhirnya puncaknya mereka melakukan kekerasan, menzalimi satu dengan yang lain. Inilah 6 yang disebutkan di dalam hadis ini yang bersumber dari Hakim, yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama, al-asad, kufur nikmat. Kufur nikmat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an agar kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 dan juga di dalam ayat 152. Kalau 152
insya Allah semuanya hafalnya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Itu perintah kita bersyukur. Ingatlah kalian kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah tentunya. Ingat akan segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat Allah itu juga ingat akan karunia yang diberikan kepada kita. Karena itu lalu kemudian waskuruni, bersyukurlah kepada, mensyukuri akan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Wala takfuru, jangan kau ingkar kepada seolah-olah aku ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan karunia kepada kalian. Ini larangan kita untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat 172 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, nikmati rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah. Ini sudah lebih terbuka lagi Allah sampaikan bahwa yang diberikan kepada kalian adalah rezeki yang baik-baik, bukan hanya rezeki itu uang dan makanan, tetapi semua kebaikan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, kalian sudah diberikan rezeki yang begitu baik dan banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Sekiranya kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu bersyukurlah kalian dengan rezeki yang telah diberikan kepada kalian. Sekiranya kalian benar-benar beribadah itu hanya kepada Allah. Karenanya untuk melampiaskan, melahirkan perasaan syukur kita kepada Allah, kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, di samping menggunakan nikmat karunia Allah sebagaimana yang diinginkan dikehendaki Allah, juga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak ibadah. Ketika Rasulullah SAW salat malam dengan yang begitu lama di malam hari itu, sampai yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kaki Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak karena berdiri lama. Salatnya, rakaatnya tidak banyak. Yang disebutkan, diriwayatkan di beberapa hadis itu Rasulullah salat malam tidak lebih dari 11 rakaat, ya, tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi bisa semalam suntuk Rasulullah itu sholat. Insya Allah kita tidak pernah yang mempraktekkan yang seperti itu, ya. Nah, sholat itu ya lebih baik, lebih singkat, lebih baik. Itu yang kita lakukan, ya. Jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosa wahai Rasulullah? Mengapa engkau salat itu sampai kakimu bengkak seperti ini? Apa kata Rasulullah?
Afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku ini sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melampiaskan perasaan syukur, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah atau menggunakan nikmat sebagaimana Allah yang kehendaki, tetapi Rasulullah juga memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu di dalam menggunakan nikmat itu bisa kemana-mana, bisa berfoya-foya karena tidak memiliki perasaan syukur kepada Allah yang mestinya dia sisihkan sebagian nikmat itu untuk bersedekah, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kemudian karena dia tidak bersyukur kepada Allah, ya outputnya itu untuk senang-senang, untuk kesenangan dunia ini. Karena duit isi Allah, untuk apa? Begitu ya, duit isi Allah. Orang bisa nikmati gitu ya, itu jargonnya. Orang bisa ya nikmati, mumpung duit. Jadi setiap malam keluar ada macam-macam tempat-tempat hiburan yang mereka datang. Kalau sudah di negerinya semuanya sudah dijelajahi, pindah ke negeri yang lain. Itu karena punya uang dan nikmat kesehatan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang seperti ini juga diceritakan di dalam Al-Quran surat 40 ayat 75 dan 76. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikum bima kuntum tafraquna fil ardi ghairi haqq wa bima kuntum tabrahun. Mengapa kemudian mereka itu sampai masuk neraka? Kenapa? Bagaimana sih hidupnya mereka dulu di dunia sehingga mereka itu kemudian di dalam kehidupan akhirat tidak mendapatkan surga? Bagaimana cara mereka hidup itu? Tidak lain karena kalian suka bersukaria, bersenang-senang, menghambur-hamburkan nikmat Allah. Di dalam kehidupan dunia itu mereka senantiasa roya, berfoya-foya, dan foya-foyanya tentu tanpa bimbingan Allah, tanpa kebenaran. Kalau royal di dalam bersedekah itu yang baik, ya suka mengulurkan tangannya karena dia mendapatkan rezeki yang banyak, royal dia untuk bersedekah. Ini dikatakan orang yang dermawan. Dan wabima kuntum tamrahun, mereka suka bersenang-senang di dalam kemaksiatan, suka bersukaria. Yang penting dulu dikatakan yang penting happy ya. Jadi jangan dipakai, yang penting happy ya. Orang lain boleh susah, tapi diri kita yang penting. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayatnya yang lain, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka itu. Kalau dulu kalian di dunia sudah mendapatkan kesenangan, maka sekarang gantinya di dalam kehidupan akhirat itu kalian akan dimasukkan ke neraka jahanam dan kalian kekal, tidak sekedar setahun, 2 tahun, atau seumur kalian di dunia 60-70 tahun, tapi sekarang kesusahan itu, penderitaan itu akan abadi selama lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam
di sana itu, karena dulu kalian hidup di dunia itu bersenang-senang penuh dengan kesenangan. Karenanya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kenal Pak Abdurrahman? Abdurrahman akhir sing pino fikih sing karono ya. Abdurrahman akhir kang 5 kang 7 kan Abdurrahman itu ya. Abdurrahman bin Auf itu pernah didapati oleh putranya itu menangis di atas meja makannya. Ya jangan dibayangkan meja makan dulu itu ya seperti itu ya, penuh dengan kesederhanaan. Abdurrahman bin Auf di hadapannya itu sudah ada sajian makanan, yaitu dari pemberian tetangganya itu makanan, dan dia disiapkan untuk berbuka untuk Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika dia menghadapi makanan di mejanya itu, lalu dia menangis terseduh-seduh, sehingga ditanya oleh putranya, wahai ayah anda, mengapa kau menangis terseduh-seduh seperti itu? Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf ketika dia melihat sajian makanan di mejanya itu? Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, aku teringat dengan sahabatku Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ini dia dulu adalah seorang anak dari keluarga yang kaya raya di Mekah. Lalu akibat dikarenakan dia masuk di dalam Islam, dia menyatakan sebagai seorang Muslim, ikut kepada Rasulullah SAW, sehingga dia dilarang untuk menggunakan fasilitas orang tuanya. Harus ditangkap semuanya. Padahal dahulu Mus'ab bin Umair itu yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW, di samping anaknya itu pemuda yang tampan, yang cerdas, dia juga senantiasa memakai pakaian yang glamor, yang tidak ada yang melebihi keglamoran Mus'ab bin Umair ketika ada di Mekah. Begitu pula kuda yang dia tunggangi, kuda yang terbaik yang dimenang. Tetapi ketika karena dia seorang yang cerdas, dia mencari kebenaran dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Sehingga waktu itu sempat disekap di rumah, tidak boleh menggunakan fasilitas orang tuanya. Tetapi kemudian Abdurrahman Mus'ab bin Umair itu ada kesempatan untuk keluar dari rumah dan dikirim oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Habasah waktu itu. Lalu kemudian diberikan kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah itu di Madinah dijadikan situasi kondisi yang kondusif terlebih dahulu oleh siapa? Mus'ab bin Umair yang lebih dulu dikirim oleh Rasulullah karena permintaan umat Islam di Madinah, lalu mengajarkan Al-Quran. Jadi disitulah Islam berkembang, mulai berkembang di Madinah. Karena orangnya simpatik, orang yang anaknya cakep, pemuda yang cakep dan cerdas juga, simpatik, bisa mengambil hati banyak orang Madinah. Abdurrahman bin Auf ingat saudaranya ini, sahabat Mus'ab bin Umair, karena ketika wafat Mus'ab bin Umair itu di dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak memiliki apa-apa di Madinah.
diceritakan di dalam sejarah itu ketika wafat di medan perjuangan Uhud waktu itu, yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk memegang panji-panji Islam waktu itu. Begitu masuk di medan peperangan Uhud, apa yang terjadi? Kemudian Mus'ab bin Umair itu bola-bola tertompak di punggungnya itu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia memegang panji-panji Islam di atas udara. Lalu kemudian ketika punggungnya itu tertancap tombak, ditambah lagi tangannya yang memegang panji-panji itu ditebas oleh musuh-musuhnya, dipindahkan ke tangan kirinya. Lalu kemudian tangan kiri itu pun ditebas oleh musuh-musuh Islam. Akhirnya dia gugur tersungkur dengan kudanya di medan pertempuran Uhud. Dan ketika wafat, dia tidak memiliki harta, bahkan kain kafan pun dia tidak memiliki. Hanya selembar kain yang ketika ditutupkan di jasadnya itu tidak bisa tertutup semuanya. Bahkan diceritakan ketika kain itu untuk menutupi kepala, maka kakinya yang kelihatan. Ketika ditutupkan ke kaki, kepala yang kelihatan. Akhirnya ditutupkan kepala dan di kakinya ditambah dengan dedaunan. Itu masih ada di zaman Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf ingat itu. Lalu kemudian apa yang ditangisi oleh Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan kepada putranya, aku khawatir Allah sudah memberikan kelebihan, kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Berlimpah-limpah harta telah diberikan kepada aku, tercukupi segala kebutuhan hidup. Aku khawatir Mus'ab bin Umair dia tidak menikmati itu, sehingga mungkin akan dia nikmati semuanya itu di dalam kehidupan surga di akhirat. Sementara aku yang sudah berlimpah dengan harta ini takut kalau nanti tidak diberikan lagi kepada aku ketika ada di dalam kehidupan akhirat. Inilah Abdurrahman bin Auf nangis terseduh-seduh, takut nanti tidak dimasukkan surga dan tidak diberikan kenikmatan sebagaimana nikmat di dunia yang sudah dia rasakan. Jemaah yang dirahmati Allah, ini pelajaran kita bahwa ketika dikaruniai nikmat kita tetap fadzukurullah, kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyukuru, kita juga ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kita akan hidup dengan foya-foya seperti orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua sekarang, yang pertama ya rada suwi, yang kedua ya juga cepat. Yang kedua adalah al-batur. Yang kedua adalah al-batur, yaitu hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Biasanya itu sebagai gengsi, ya, sebagai gengsi. Hidup ini kan perlu dengan yang mahal itu karena gengsi. Gengsi itu mahal. Kalau tidak begini nanti gengsi gitu. Kalau tidak begini gengsi. Ya. Karenanya kalau di dunia bisnis orang akan melobi sesuatu itu dilihat dulu fasilitas yang dia bawa. Kalau biasanya mobil sendiri itu biasa-biasa saja, maka untuk melobi seseorang harus sewa mobil mewah. Karena itu sebagai tolak ukur. Oh, ini berduit, jadi seperti itu. Nah, ini gengsi seperti itu.
Belum lagi nanti kalau apel itu begitu ya, supaya diterima oleh calon mertua. Ini hidup yang bermewah-mewahan, hidup penuh dengan keramah. Sudah disebutkan ini penyakit. Kalau sudah begitu terus ingin mewah, gengsinya tinggi, gengsinya tinggi. Alhaakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah, sehingga melalaikan manusia. Jadi dikejar terus kemewahan, sehingga melupakan kewajiban, melupakan kebaikan dan keburukan karena mengejar kemewahan, mengabaikan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram itu bisa diabaikan karena untuk mengejar kemewahan. Hatta zulumul maqabir, sampai kalian masuk kubur itu juga penyakit itu akan terus melekat. Kalau sudah terbiasa hidup dengan kemewahan itu, dia tidak ingin akan turun itu sulit, sampai kalian tidak mampu lagi untuk bangkit, yaitu di kubur kalian. Ini kan hafal kita surat At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sering kita baca, semuanya hafal, insyaallah, kecuali yang belum hafal. Yang belum hafal yang menghafalkan. Ilamu annamal hayatud dunya lahibun wa lahun, diingatkan bahwa kehidupan dunia itu permainan. Kehidupan dunia itu ya cuma sandiwara saja sebetulnya, bukan kehidupan yang sebenarnya. Ditambah lagi kehidupan dunia itu melalaikan. Wis itu sandiwara, saking tekuni main sandiwara sampai lali bahwa anggapannya itu main beneran di dalam kehidupan yang sebenarnya. Padahal sekedar ketoprak itu kan, ketoprak. Sehingga banyak kemudian orang itu kesenson aja dengan rajanya ketoprak itu, karena terbawa seolah-olah ketoprak itu di dalam kehidupan yang sebenarnya. Tanyakan ya orang-orang yang sudah pengalaman, yang gandrung dengan pemain ketoprak itu seperti itu. Karena yang dia lihat seolah-olah dia main di dalam drama itu, seolah-olah sungguhan, menjadi patih yang gagal. Seolah-olah dalam kehidupan nyata ya seperti itu. Makanya dia gandrung dengan orang-orang yang memerlukan ini tidak sedikit orang yang korban seperti itu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, bukan kehidupan yang sebenarnya. Sesuatu yang melalaikan. Di dalam surat mana? Al-Hadid ayat 20 gitu. Surat Al-Hadid ayat 20. Lalu kemudian yang ketiga, penyakit yang menjangkiti umat terdahulu adalah at-takasur, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Ini hampir mendekati dengan al-batul, ya. Al-batul hampir mendekati. Al-batul sekarang at-takasur. Jadi al-batul itu cenderung hidupnya itu bermegah-megahan. Kadang-kadang orang hidup bermegah-megahan, bermewah-mewah itu tanpa memperhitungkan apa yang dia miliki pun dia ingin hidup megah. Kemarin saya ceritakan mungkin ya, ke
kecenderungan saudara-saudara kita di timur Indonesia yang lebih lama dijajah oleh orang-orang Eropa, Portugis, dan lain-lain. Ada di NTT, ada di Maluku, ada di Manado, di Sulawesi Utara. Itu memiliki kecenderungan hidupnya itu glamor, hidupnya glamor. Suka berparas, berpakaian yang glamor, lalu berpesta. Itu membudaya di kalangan mereka. Ada hajatan sedikit, pesta. Utamanya ada ulang tahun, itu pasti mereka pesta. Dan pestanya tentunya yang mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Ini bermegah-megah. Walaupun hidup mereka itu tidak kaya raya, tapi untuk kebutuhan hasrat mereka itu, untuk hidup mewah, itu hasrat mereka. Walaupun penghasilan mereka juga sesuai dengan hidup mewah yang mereka tampilkan. Ini yang ketiga berkaitan dengan takasur, berlomba-lomba mengumpulkan harta seperti tadi, alhaqumut takasur, sehingga lupa kepada Allah, sehingga lupa untuk beramal saleh, karena dia fokus dengan hidup mengumpulkan harta. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran Karim, di dalam surat An-Nur, surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Laki-laki atau orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu semangatnya untuk mengumpulkan harta, sehingga dikatakan oleh orang Surabaya, endas dikai sikil, sikil dikai endas sedikit. Ya, berangkat pagi pulang malam, ya, berangkat malam pulang pagi. Untuk apa? Mengumpulkan harta yang sebanyak-banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwasanya yang selamat itu adalah orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan yang seperti itu, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap bekerja keras, tetapi dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diperingatkan di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 30-37. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang keempat adalah at-tanajusu fid dunya, tipu menipu untuk mendapatkan harta dunia. Ini penyakitnya orang dahulu. Nah, tahu sudah menjangkit ke kita apa belum? Zaman kita apa belum? Tipu menipu untuk mendapatkan harta dunia sudah menjangkit sekarang ya. Banyak orang menipu. Kalau perlu juga menipu dengan undang-undang, itu juga bahaya, ya. Jadi menipu itu tidak sekedar pengusaha kecil
pedagang kecil yang menipu konsumennya, tapi orang besar juga bisa menipu. Dibuatkan perangkat undang-undangnya sehingga yang bisa merugikan rakyat, sehingga apa yang mereka lakukan seolah-olah benar, dilindungi oleh undang-undang. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat ya. At-tanajuzu fid dunya. Tipu menipu untuk mendapatkan harta dunia. Karena memandang dunia itu bukan sandiwara. Padahal sudah diingatkan oleh siapa? Oleh Ahmad Al-Badri. Sudah diingatkan oleh Ahmad bahwa dunia ini panggung sandiwara. Dan diingatkan. Jadi bukan hidup yang sebenarnya. Karena memandangnya dunia itu panggung yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, sehingga begitu rakusnya seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ini berkaitan dengan muamalah ya, berkaitan dengan muamalah. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang curang, yang tidak benar, yang batil. Nah, ini larangan kita di dalam jual beli juga begitu, di dalam transaksi, di dalam kehidupan berinteraksi juga begitu. Jangan sampai kita mendapatkan harta, memperoleh harta di antara kalian itu dengan cara yang curang, dengan cara berbohong misalnya, dengan cara itu tadi menggunakan perangkat undang-undang. Yang timbul apa? Kekacauan kehidupan. Kalau ada yang curang pasti timbulnya adalah kecurangan. Sekarang huru hara timbul masalah apa? yang sedang booming sekarang apa? Kapal laut ini. Ya karena sudah disiapkan itu perangkat undang-undangnya. Akhirnya dia timbul itu keresahan. Karena dilakukan tidak dengan jalan yang benar. Ya'ti ala nasi zamanun, kata Rasulullah SAW, besok akan datang suatu zaman mayubadil mar'u bima akhadal mal. Orang tidak peduli bagaimana cara mendapatkan harta itu dapat. Amin halalin, amin haram. Apa itu dilakukan dengan halal atau haram, siapa peduli. Boleh sing haram ayangel dari gitu, apalagi yang repot. Sudah orang peduli. Ini zaman itu akan datang kepada kita seperti itu perilaku manusia. Ini penyakit umat terdahulu. Ini bisa diteruskan sendiri kan? Bisa diteruskan sendiri. Kita masuk ke yang kelima saja. Yang kelima di dalam penyakit umat terdahulu adalah at-tabaghud, saling marah, saling bermusuhan. Kelihatannya zaman semakin dekat dengan kiamat itu banyak orang yang stres. Mengapa stres? Karena memandang dunia ini sebagai panggung yang sebenarnya. Memandang dunia ini sebagai kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita memandang dunia ini sebagai panggung sandiwara, maka kita tidak akan stres. Masih kebetulan coba gitu ya. Nah gitu. Nanti bisa menekan perasaan kita, bisa menentukan hati kita.
Kalau kita menghadapi persoalan hidup, panas, mau mikir tulinan dok gitu, ini bisa menerangkan paling tidak. Kalau orang tidak memahami seperti itu, ini yang terjadi. Kalau menghadapi antar sesama itu marah, ya. Disinggung sedikit sudah marah, ya. Ada persoalan sedikit-sedikit marah. Berapa banyak kalau kita lihat di video-video itu orang marah-marah. Kebanyakan juga di jalan raya itu menimbulkan kemarahan, menunjukkan bahwa di jalan raya itu akeh setannya, karenanya orang yang sedang safar itu diperintahkan supaya banyak berdoa. Di doa orang-orang yang safar itu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena safar itu seperti orang yang mendapatkan siksaan. Orang safar itu, orang dapat musibah, itu safar. Segalanya sulit, mau tidur sulit, mau makan sulit, ya. Mau ibadah sulit, itu orang safar. Karenanya Allah memberikan keringanan kepada orang yang safar. Salat yang mestinya 4 rakaat bisa diringkas menjadi berapa? 2 rakaat. Waktu yang semestinya salat bisa dipindah dari waktu yang lain. Itu kemudahan-kemudahan diberikan orang yang safar, pengganti kesusahan di saat safar itu. Di jalan itu banyak setan. Karena itu kita diperintahkan ketika safar itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak terjadi seperti ini. Semakin mendekati dunia itu akhir zaman, maka banyak orang yang suka marah, ya, suka caci memaki antara satu dengan yang lain. Orang banyak yang depresi. Depresi itu karena menghadapi situasi kondisi yang mencekam, belum lagi ekonomi yang tidak jelas seperti itu. Yang dipikirkan itu apa nanti, itu apa yang akan dihadapi, dan untuk meruntuhkan semua itu, maka setiap pagi kita ini kan berdoa sebetulnya. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti dibaca di zikir pagi ada itu, ya. Hanya Allah, dipasrahkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu adalah kita pasrahkan hanya urusan Allah. Ketika kita berangkat dari rumah kita pagi hari, kita juga berdoa, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Nah itu pasrah kepada Allah. Jadi ketika menghadapi kehidupan yang akan datang, apa jadi Allah, tugas kita adalah ikhtiar, ya, berbuat dan berbuat. Kehidupan kalau tidak disadarkan kepada Allah yang seperti itu, yang akan timbul adalah kegelisahan, stres, depresi, mudah tersinggung, nah itu, mudah tersinggung, ya. Dikritik sedikit marah-marah, padahal salah itu, dikritik itu salah. Dikritik itu, orang yang mengkritik itu orang baik. Kalau kita memandangnya seperti itu, terima kasih, saya diingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kita diingatkan. Sampai difitnah orang pun ya alhamdulillah. Ibu-ibu sudah begitu. Biasanya yang nggak bisa ngempet itu ibu. Kalau sudah difitnah orang, dijadi-jadi orang itu
Kecenderungannya itu apa? Membalas. Dan itu gak perlu ngenteni membendit gitu. Ya sekarang juga harus gitu. Nah, itu tidak mesti seperti itu. Karena ketika kita difitnah orang itu mengucapkan apa? Kok harus mengucapkan alhamdulillah? Nah, begini. Kita itu tanpa mengeluarkan keringat sudah mendapatkan apa? Kebaikan. Orang difitnah orang itu kalau kita sabar akan diganti dengan kebaikan. Kalau orang yang tidak minta maaf kepada kita, besok di akhirat itu menjadi kebaikan bagi kita. Karena ya mesti jadi ini buku kesuwen gitu, nanti di akhirat barang itu sesuai saiki gitu. Kalau tidak balas sih laku kan gitu. Nah, itu menuruti hawa nafsu. Mengapa kok kita mesti bersabar? Dikhawatirkan ketika kita membalas, boleh sebetulnya membalas, tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW karena sakit cakit ini pirang-pirang kecam, itu yang tidak dibolehkan. Itulah kezaliman. Kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi bahkan mendapatkan dosa. Karenanya kita mesti bersabar. Di dalam ayat apa itu? Surat apa itu lupa. Wa ja'alnakum ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Bahwasanya kalian itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lain itu menjadi ujian. Menjadi ujian. Jadi kalau kita mendapatkan kata-kata buruk dari orang itu, oh iya, Allah sudah menyebutkan satu dengan yang lain itu dijadikan ujian. Atas biru, maukah kalian bersabar? Maukah kalian bersabar? Orang yang berbuat baik di dalam kehidupan itu belum tentu akan mendapatkan kebaikan. Orang yang berbuat baik yang didapat bisa-bisa keburukan. Makanya saya ada sebuah tema di dalam kajian itu, hidup ini seperti kita itu berlalu lintas, mengendarai kendaraan di jalan raya. Kita sudah mengikuti rambu-rambu lalu lintas, aturan jalan raya, kita patuhi kecepatan kita, marka jalan sudah kita jalani. Apakah menjamin diri kita itu selamat? Tidak. Karena boleh jadi orang lain itu lalu kemudian sakar PDW, tidak aturan di dalam mengendarai, nemper kita. Bisa seperti itu. Kehidupan juga seperti itu. Jadi meskipun kita ini berupaya untuk berbuat kebaikan, maka belum tentu orang lain di sana itu baik dengan kita. Nah, itulah ujian bagi kita. Maka kita diperintahkan supaya kita itu bersabar. Yang terakhir saja, yang keenam, waktunya nanti terlalu lama. At-tahasudu hatta yakuna al-baghy. Yang terakhir, dengki-mendengki hingga saling mendolimi, mencari-cari keburukan orang lain. Itu penyakit orang dahulu yang dikhawatirkan menjangkiti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencari-cari keburukan orang lain. Ini hobi, bahkan sekarang itu sudah menjadi komoditi, menjadi mata pencaharian. Ngorek-ngorek keburukan orang itu bisa oleh duit sekarang itu. Nah, ini kan setannya luar biasa itu.
setannya luar biasa. Jadi kebohongan itu sekarang itu ada harganya. Sopo sing iso menciptakan berita buruk yang bisa menghancurkan seseorang oleh duit. Makanya penting untuk ngorek keburukannya orang. Hati-hati, ini penyakit yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, sehingga dia menjatuhkan nama baik orang lain. Jika ada orang yang bersuara benar, sekarang ini dicari-cari kesalahannya supaya dihancurkan nama baiknya. Orang tidak percaya lagi dengan kata-kata benar yang timbul dari dirinya. Hati-hati. Makanya saya juga sering berpesan hati-hati. Di zaman-zamannya seperti ini, ada ulama itu lalu yang mati, ya. Matinya itu tidak wajar misalnya. Tidak wajar itu bisa macam-macam. Bisa disakiti, bisa dibunuh, bisa dengan racun dan lain sebagainya. Lalu ulama itu wafat. Setelah ulama itu wafat, disebarkan fitnah. Bahwa ulama itu begini. Untuk apa? Supaya umat itu tidak percaya lagi kepada ulama. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan informasi bohong yang seperti ini. Inilah yang bisa menghancurkan negeri kita. Di menebar fitnah. Yang wafat tidak bisa membalas, tidak bisa klarifikasi karena sudah wafat. Itulah kesempatan orang itu. Sekarang sudah menjangkiti ini. Ada orang dibunuh lalu ditebarkan beritanya itu bohong. Sudah dibunuh di fitnah. Begitu kejamnya kehidupan itu. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-hasadu wa tamanna zawadun nikmah an sahibihi. Orang-orang yang hasad, dengki, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dengki itu seperti itu. Kalau orang mendapatkan nikmat, dia gerges, dia yang kabeh. Dia ingin mencari-cari supaya nikmat itu hilang dari dirinya. Tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Karena ya Rasulullah berpesan, iyyakum al-hasada fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun nar khataba. Jauhi kalian itu dari dengki. Di bahayanya dengki. Maka jauhi dari sifat dengki. Karena sesungguhnya dengki itu mengancam kebaikan. Tadi itu, kalau kita difitnah orang, maka orang yang berfitnah itu bisa menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kebaikannya akan diberikan kepada orang yang difitnah. Karena itu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita difitnah orang. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kira-kira kuat itu. Jadi kita tutup itu perasaan emosi kita, nafsu kita dengan ucapan alhamdulillah. Fa innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun nar khataba. Jadi keburukan, kedengkian itu bisa memakan kebaikan kita, sebagaimana api memakan kayu bakar. Tapi kalau memakan kayu itu terbakar, itu akan habis kayunya itu. Banyak hadis-hadis Rasulullah mengingatkan ini. La tahasadu wa la tanajassu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la
ba'dukum ba'dan wa qulu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasad, saling dengki, jangan saling menyakiti. Ini sabda Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya. Jangan saling benci-membenci, jangan saling mendiamkan satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara, sehingga dunia ini damai, tentram, selamat. Ini barangkali yang bisa kita kaji di antara sekian 40 hadis peristiwa akhir zaman. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa membahas di hadis yang lain. Barangkali ada yang menambahkan, dipersilakan sebelum kita tutup. Baru jam 8. Jadi nama perlu susu ya, tidak perlu susu. Kalau ada yang nambahkan, masuk ditambahkan misalnya. Ibu-ibu ada yang ingin nambahkan? Ya, Ustaz. Ya, ini menarik sekali berkaitan dengan kiamat. Kiamat itu mesti dengan tanda-tanda yang dikemukakan di dalam hadis tadi memang sudah diingatkan di Al-Quran. Tadi sudah dikutip di surat Al-Hadid ayat 20, itu kehidupan dunia itu adalah permainan dan sebagainya. Itu kalau dibaca Al-Hadid setelah ayat 20, 21, 22 itu ada kaitannya dengan kiamat. Kiamat kecil ya. Kalau kiamat kubro itu di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf 187 ya, Allah mengetahui. Karena tetapi Nabi mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat, itu sudah lama semenjak ada hadis bahwa kiamat itu sudah dekat. Tapi itu diucapkan Nabi pada saat beliau belum apa, karena sudah ada di situ. Namun kenapa sampai sekarang kok ya katanya sudah dekat. Dekatnya sampai kapan gitu? Sudah mengucapkan itu sudah jauh sekian tahun yang lalu, berapa abad yang lalu. Nah, sampai sekarang ternyata kan juga kiamat kecil-kecil sudah ya. Bahkan kematian itu juga kiamat juga. Nah, kiamat yang besar ini Nabi bersabda seperti itu bahwa kiamat itu pasti akan datang. Walaupun kita tidak tahu, bahwa Allah mengatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui, tetapi pasti datang karena ayat-ayatnya sudah ada di sana. Nah, kapan datangnya? Kan banyak para ilmuwan, bahkan film-film menyatakan bahwa kiamat itu akan datang pada hari sekian tahun sekian. Itu tidak akan mungkin tahu. Itu kan hanya manusia saja, perkiraan manusia. Dan tanda-tanda itu ya sudah ada sebetulnya, sudah lama. Tanda-tanda kiamat yang disebut di hadis itu kan sudah juga dilakukan oleh umat yang terdahulu. Tapi yang menjadi titik fokus kita bahwa kiamat
Karena apa? Dekat itu karena berjalan terus, karena sudah apa? Yang pasti akan kita temui. Walaupun mungkin kita tidak menemui kiamat kubra itu, tapi kematian akan datang. Itu kiamat juga. Itu sudah dekat. Tetapi kalau waktu sebelumnya atau waktu yang lalu, jangankan 1 hari, seminggu atau 1 bulan yang lalu, 1 detik yang lalu itu jauh. Karena apa? Ya kita sudah tidak bisa kembali lagi ke masa lalu, sehingga jauh. Tetapi kalau yang akan datang dan itu akan kita temui, walaupun sekian ratus tahun yang akan datang, sekian apa yang akan datang, itu ya dekat. Karena ya kita akan menuju ke sana. Itu mungkin mana hadis Nabi yang mengatakan bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena memang ya dekat, karena kita akan menemuinya. Itu. Nah, sekarang kiamat yang kecil atau kiamat sugro ya. Baru-baru ini terjadi di ya Los Angeles, ada kebakaran di hutan. Ya itu kan tidak lepas dari fenomena alam memang. Secara sunatullah mungkin itu dari alam, tapi Allah memberikan, katanya ada yang mengatakan itu bukan adab dan sebagainya. Ya adab Allah itu tetap melalui sunatullah. Gara-gara api, percikan api, angin berhembus karena musim kering, ya itu. Tetapi kenapa itu terjadi di sana? Nah, ternyata di sana kan juga banyak lomba-lomba tentang pergaulan itu ya. Ada Hollywood di sana. Itu menjadi simbol keangkuhan atau simbol apa ya, kesombongan di sana. Karena banyak artis-artis dan ya yang kalau hidupnya bermewah-mewahan, dan bahkan di dalam acara-acara mereka untuk penganugerahan tersebut itu, yaitu meremehkan Tuhan. Bapak kita lihat di sana ada artis yang menempatkan Tuhan itu rankingnya itu di bawah artis-artis yang mendapatkan penghargaan di Hollywood itu. Itu tidak lama kan gitu. Terus itu juga dipicu dengan pernyataan Donald Trump ya, akan menciptakan perang di Palestina dan sebagainya. Itu kan keangkuhan. Masa manusia akan menciptakan perang? Akhirnya tidak lama setelah beberapa kali terjadilah kebakaran di Los Angeles. Ya ini memang kalau baca di dalam surat Al-Hadid ayat 50 yang tadi dikutip, itu teruskan dengan surat 21, 22, ya itu sudah subhanallah. Jadi dari berpegang-pegangan itu sudah diingatkan bahwa kehidupan dunia itu hanya permainan dan sebagainya ya. Dari surat berikutnya, segeralah minta ampun gitu kepada Allah ya. Karena apa? Ya berpegang-pegangan itu tidak baik, jadi harus segera minta ampun. Kalau nggak minta ampun, nanti di ayat berikutnya bahwa ya ada akan kena azab. Coba ini dibaca, kita baca sekali. Jadi kronologisnya itu ya dari berpegang-pegang tadi, mungkin manusia lalai, tidak segera minta maaf, ya tidak segera bertobat, akhirnya azab itu yang ya akan didapat. Itu sebagian contoh kecil. Ya mungkin itu bisa, azab itu bisa terjadi di mana saja, di Amerika, di Indonesia. Tapi kenapa kok percikan api itu kok bisa membakar hampir seluruh kota di sana? Walaupun mungkin itu masih ada, tapi simbol-simbol kesombongan dan keangkuhan itu habis di sana. Banyak artis-artis Hollywood yang menangis di sana. Ya. Bahkan sekarang sudah mulai ada pembakaran. Di sana ada kota-kota di Amerika itu bisa memberikan izin untuk ibadah, menyuarakan azan dan sebagainya. Ya Allah, mungkin dia sudah mulai bertobat, ya alhamdulillah. Itu
Kalau itu bisa menjadikan peringatan ya, mudah-mudahan kita juga selalu ingat zikir, ya, zikir dalam arti ya tidak hanya sekedar mengucapkan secara verbal, mengucapkan kalimat-kalimat itulah fenomena alam, itu kan ayat Allah itu kan tidak hanya dari Al-Quran tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira saja demikian. Sampai dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada orang Badui di zaman Rasulullah itu, yang juga dulu di zaman Rasulullah sudah ada yang bertanya, apalagi sekarang. Apa pertanyaan mereka ketika bertanya kepada Rasulullah SAW? Mata saat, kapan kiamat itu? Nah, itu di zaman masih ada Rasulullah. Pertanyaannya seperti itu, mata saat, kapan kiamat itu? Lalu Rasulullah SAW menjawabnya, dan tidak serta-merta waktu itu dijawab. Kemudian dicari lagi orang mana ya tadi orangnya yang bertanya, baru Rasulullah menjawab. Tapi jawabannya Rasulullah tidak dikatakan bahwa kiamat itu nanti terjadi pada tahun sekian, hari ini dan lain sebagainya. Tapi jawaban Rasulullah SAW, apa yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Nah, itu yang penting. Kiamatnya tidak terlalu penting karena itu pasti terjadi. Tapi yang penting adalah apa yang sudah kalian kerjakan untuk menghadapi hari kiamat. Kata Badui itu, tidak ada wahai Rasulullah, saya hanya mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Hanya itu yang aku sudah siapkan. Apa kata Rasulullah SAW? Anta man habba, kalian akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau cinta Allah dan cinta Rasulullah, maka kalian akan bersama Allah dan Rasulnya nanti di dalam kehidupan akhirat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maka mendengar hadis ini, Anas yang meriwayatkan hadis ini sangat gembira. Saya tidak pernah segembira hari ini ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini. Apa kegembiraan? Karena saya ini, amalan saya tidak seperti amalan Rasulullah, tidak seperti amalan Abu Bakar, tidak seperti amalan Umar bin Khattab. Maka saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman. Harapan saya nanti saya akan bersama mereka di dalam kehidupan akhirat itu. Jadi kita mencintai orang-orang yang saleh dengan harapan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang soleh. Namanya adalah sairan itu orang soleh kumpul. Ini barangkali ya yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada hilaf dan salah mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.